Baik, di sini kami dari kelompok 10. Di sini kami akan melakukan responsif terhadap tugas mingguan otomata yang kelima dan ketujuh. Baik, di sini ada nomor pertama itu adalah mengonversikan NFA menjadi DFA. Jadi untuk step pertama adalah membuat untuk tabel transisinya kurang lebih karena di sini ada dua state final yaitu di D dan H dan satu state awal di A. Jadi kurang lebih tabel transisinya seperti ini. Jadi dari A untuk input 0 maka akan mengarah ke B dan ditulis untuk notasinya itu yaitu AB, dan untuk eh, input 1 maka dia masuk ke E, dan karena ini ada tanda input 0,1 di A maka ini kita tulis A, B dan A, E. Kemudian untuk yang B ini karena tidak ada input yang mengarah ke satu maka dia cuma punya input 0, jadi yaitu mengarah ke C. Kemudian untuk yang C itu hanya berlaku untuk satu, jadi yang ke D. Dan D tidak punya state selanjutnya, jadi karena D itu adalah final state. Berlaku juga untuk yang E, nah, ketika dia inputnya 0 dia akan mengarah ke F. Kemudian F jika inputnya satu maka dia akan mengarah ke G gitu ya. Kemudian maaf, maksudnya ketika eh, dari F itu yang terbaca satu maka dia akan ke G, dan dari G jika yang terbaca nol maka ke H. Dan H adalah final state. Jadi jadi itu aja untuk tabel transisi NFA-nya. Kemudian tabel state untuk DFA-nya. Jadi ini ada state NFA-nya. Kita tuliskan semua untuk himpunannya. Dan ini untuk 01 dan state DFA-nya. Ini kita misalkan dengan sebuah notasi ya. Jadi untuk state NFA yang dari A itu S0, terus himpunan untuk AB itu S1, himpunan untuk AE itu S2, dan seterusnya sampai S7. Kemudian kira-kira ini bentuk DFA-nya. Jadi di sini masuk input S0, kemudian di sini 01. Nah, jadi ketika di S2 yang dapat diperhatikan di sini itu ketika dia satu, dia masih tetap berada di sini ya di AE, maka sini ada notasi perulangan sini, dan begitu juga di S3. Oke, untuk itu yang di NFA yang pertama yang di kiri, dan ini yang untuk yang kedua. Kurang lebih ini lebih simpel ya. Jadi ini state awalnya di A dan state akhirnya itu di C dan B gitu. Oh, maaf, jadi state awalnya di A dan state akhirnya di D gitu. Nah, jadi seharusnya kurang lebih tabel transisinya seperti ini. Dan ini tabel state untuk DFA. Kurang lebih caranya sama dengan yang ini, tapi berbeda notasi saja. Jadi kita list dulu semua himpunan branch yang mungkin, kemudian kita cari untuk apa yang dibaca, input apa yang dibaca, kemudian kita definisikan state DFA-nya sebagai suatu notasi dengan simbol tertentu gitu ya. Jadi kurang lebih ini bentuk DFA-nya. Ya, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 2, eh, kita diminta
untuk mengubah NFA gambar NFA berikut ke dalam format regular expression. Jadi untuk yang gambar pertama itu mulai dari yang gambar kiri. Jadi asumsinya itu transisi C ke D itu bernilai 0, kemudian diketahui state awalnya itu A, kemudian state akhirnya itu B, kemudian dianalisis dari jalur A ke B, dari state A yang memiliki loop 0, kita bergeser ke C dengan input 1. Dari C menuju B terdapat dua rute, langsung menggunakan 1, atau berbelok ke D dahulu dengan 0, lalu ke B dengan 1. Sehingga jalur dasar dari A ke B adalah 0, bintang 1 dan kurung 1 tambah 0, 1. Kemudian looping kembali ke B, dari B mesin bisa kembali ke A menggunakan input 0. Dari A, mesin harus mengulangi jalur menuju B lagi agar itu bisa diterima. Jadi siklus ini bernilai dalam kurung 00 bintang 1 dalam kurung 1 tambah 01. Dan untuk hasil dari regular expressionnya seperti berikut. Jadi 0 bintang 1 dalam kurung 1 tambah 01 dalam kurung 00 bintang 1 dalam kurung 1 tambah 01. Kemudian untuk gambar yang kedua, NFA kedua itu di gambar yang tengah. Jadi diketahui state awalnya itu A, kemudian state akhirnya itu adalah E, dan dianalisis dari jalur A ke E. NFA berjalan dari A ke B dengan input 2 di antara state B dan C. Kemudian terdapat looping B input 1 ke C, input 0 ke B, yang direpresentasikan sebagai 1, 0. Untuk flow dari loop dan menuju E, jalurnya itu B input 1 ke C, kemudian input 2 ke E. Jadi rute pertama dari A ke E adalah 2 dalam kurung 10 bintang 12. Kemudian dari siklus A ke A, jadi dari state akhir E terdapat jalur memutar kembali ke A, yaitu E dengan input 1 ke D, dan input 0 ke D, dengan input 1 ke A yang bernilai 10 bintang 1. Karena ini adalah sebuah siklus besar dari A kembali ke A, kita gabungkan dengan rute keberangkatan menjadi dalam kurung 2 dalam kurung 1 kosong bintang 1 2 1 kosong bintang 1. Kemudian untuk hasil akhirnya dari regular expressionnya sebagai berikut. Jadi dalam kurung 2 dalam kurung 1 kosong bintang 1 2 1 kosong bintang 1 bintang 2 dalam kurung 1 kosong bintang 1 2. Kemudian untuk NF yang ketiga itu gambar yang di kanan. Jadi pertama itu dari karakteristiknya dari state awal dan state akhir sama-sama memiliki loop mandiri untuk menerima karakter A dan B dalam urutan apapun yang direpresentasikan dengan A tambah B. Kemudian untuk jalur tengah ada dua cabang paralel yang menghubungkan state awal dan akhir. Cabang cabang atas mengharuskan mesin membaca urutan karakter ABBA, sedangkan cabang bawah mengharuskan mesin membaca urutan AAA. Jadi untuk regular expressionnya seperti berikut, dalam kurung A tambah B, bintang dalam kurung ABBA tambah AAAA dalam kurung A tambah B. Ini tadinya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, mungkin lanjut ke nomor yang tiga ya. Jadi ini tuh di beritanya tuh cari NFA yang ekuivalen dengan state yang lebih sedikit dari DFA ini. Jadi kita mulai dari yang graf yang kiri. Jadi kita mulai dari analisis DFA asalnya dulu. Jadi dia kita umpamain namanya di sini Q0, kemudian yang ada di tengah itu Q1, yang atas itu Q2, dan final state-nya itu Q3. Jadi kalau dari Q0 ini dia bakal tetap ngelooping di situ kalau dia nerima input A, dan cuma bisa keluar kalau dia nerima input B. Nah, pas lagi di Q1-nya ini, dia tuh bisa membentuk looping transisi dari Q1 ke Q2 lewat A, terus dari Q2 ke Q1 lewat B. Terus kalau di Q2-nya sendiri tuh dia bisa self loop kalau dia terima input A. Nah, terus kalau buat mencapai Q3 atau final itu bisa melalui Q1 melalui transisi B. Jadi sekalinya nyampe ke final state ini dia bakal di situ terus. Jadi itu kayak dead end yang lima segala hal. Jadi kesimpulannya tuh di FA ini yang penting ada substring BB-nya, dimana kalau sebelum BB-nya tuh boleh ada kombinasi apa aja gitu.
Terus ini desain NFA yang ekivalen itu cuma tiga state yang awalnya ada empat ya. Jadi ini bakal membentuk ini kalau dari S0 dia itu memiliki self loop untuk A dan B. Just kalau ada input B, dia juga bisa memilih transisi ke S1. Nah, dari S1 ini dia cuma bisa menerima input B untuk ke S2. Kalau udah nyampe S2, dia bakal self loop lah. Kayak yang final set ini yang input apa aja bakal tetap di situ. Mungkin lanjut ke graf 2-nya. Dia tuh eh, namanya juga dinamain ya. Dari yang paling awal ini yang tempat startnya itu P0, kemudian setelahnya itu ada P1, kemudian final state-nya itu P2, terus setelahnya itu P3 dan paling atasnya P4. Terus kalau untuk P0 ke P1, dia tuh memerlukan satu karakter bebas, mau A atau B itu bisa keluar dari P0 untuk menuju ke P1. Nah, P1 ke P2-nya ini transisi menggunakan A. Jadi string minimalnya itu AA atau BA. Nah, di area kanan dia tuh ada kayak semacam perputaran lah loop gitu. Jadi dia buat ke dari P2 tuh bisa ke P3 kalau mendapat string A atau B. Terus dari P3 tuh bisa ke P4 dengan B. Terus P4 bisa kembali ke P1 pakai B. Nah, kesimpulannya itu di EVA ini sebenarnya mendeteksi pola di mana karakter kedua dari belakang atau posisi tentu pokoknya kedua dari belakang itu karakter A dan karakter setelahnya itu bebas. Yang penting kedua dari terakhir itu A. Jadi desain NFA equivalent itu tiga state. Yang awalnya ada lima state. Kalau dari state nol dia itu memiliki self proof untuk A dan B. Terus kalau nerima input A dia juga punya opsi untuk transisi ke state satu. Dari state satu ini dia mau nerima apapun dia bakal bisa ke final state. Mungkin udah selesai sih. Lanjut ke tugas berikutnya. Baik dok, selanjutnya ini kita bakal bahas yang tugas mingguan 7. Jadi dimulai untuk nomor pertama ya. Jadi nomor satu ini kurang lebih ini bentuk planet otomata. Jadi FA ini akan kita jadikan PDA. Nah, itu kurang lebih karena PDA ini bentuknya perlu dibuat suatu anotasi gitu. Jadi kita misalkan dulu untuk state yang kiri atas ini sebagai end dan beginning state, start dan out end-nya, start dan end state-nya. Misalnya kita buat key 0, kemudian kanan atas key 1, kanan bawah key 2, kanan kiri bawah key 3 gitu. Nah, jadi untuk transisinya itu berarti misalnya ada suatu input dari key 0. Nah, maka jika itu punya berupa A, dia bakal masuk ke key 1. Kemudian jika B itu masuknya key 2, lanjut ke key 2. Terus kalau A, dia lanjut. Terus kalau B, dia masuk end state. Mungkin kalau kita bisa perhatikan sini polanya, dia jika menerima input berupa string yang genap gitu ya, yang berjumlah genap masing-masing A dan B, itu maka dia bakalan berakhir di end state. Jadi sama seperti misalnya kalau kita memberikan input B gitu, misalnya BA, atau mungkin kita coba BBAB ya. Misalnya kalau BBAB kan berarti di sini B, kemudian kalau BBAB sorry, BBAA, B, 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 AA. Jadi jika masing-masing dari hurufnya berjumlah genap itu dia seharusnya bakalan masuk ke end state gitu ya. Nah, jadi ini termasuk bahasa reguler ya. Nah, jadinya kita nggak perlu operasi kayak push atau pop gitu ya. Jadi cukup menggunakan anotasi simpelnya aja. Misalnya di sini ada di 0 sampai Q 3 berarti ada 4 proses read ya. Jadi di sini start, nah masuk ke read, kemudian ini dilakukan proses untuk memproses karakter A. Nah ini jadi mengalami loop kalau misalnya A, maka dia bakalan seharusnya ini masuk ke uh, read. Nah jadi kan masuk ke read
jika dia sudah habis gitu ya, memasuki end state, dia bakalan masuk ke sini, set. Nah, jadi kurang lebih sedemikian bentuk PDA-nya. Jadi karena ini merupakan eh, bentuk inputnya itu bisa dibilang bentuknya adalah A dan B yang dalam jumlah genap ya. Jadi ini masih termasuk ekspresi biasa. Mungkin bisa dilanjutkan untuk ke yang nomor dua. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Jadi ini tuh buat penelusuran pada PDA di atas buat input AAA BBB dan AAA DAA. Jadi nanti jadi di start terus dia bakal ngerit yang pertama tuh A. Jadi habis dia ngerit A dia bakal nge-push A. Habis di-push A berarti di stacknya tuh ada satu digit A. Terus nanti dia bakal kerit yang tengah. Terus dia bakal ngerit A lagi. Dan dia bakal lakuin itu 3 kali. Jadi nanti dalam stacknya ada 3A. Dan kemudian dia bakal read B dan dia akan ngepop yang ada di stacknya 3 kali. Jadi eh sisa inputnya bakal habis atau nol gitu. Nanti bakal ada stacknya jadi hasil akhirnya tuh stacknya ada kosong. Kemudian lanjut ke yang nomor 3, dia bakal nge-read A 3 kali, berarti dia isi stacknya bakal ada 3. Kemudian dia bakal ngepop sekali, B, kemudian isi stacknya ada 2. Kemudian dia bakal ngebaca lagi, dia jalur A, dia bakal pop juga sih sampai kosong. Kemudian membaca input sampai habis, terus transisi ke pop 2, sisa inputnya bakal habis. Mungkin mengeluarkan pop lambda, mengecek kondisi start kosong, terus bakal transisi ke exit. Kesimpulannya stringnya juga dua-duanya ini bisa di exit. Ini bisa dilanjut. Dan untuk nomor terakhir, nomor 4, jadi kita diminta untuk membuat PDA dari bahasa twist. Jadi yang pertama analisis dulu, jadi diketahui untuk L itu isinya bahasa dengan string yang memiliki karakter berjumlah genap. Kemudian untuk operasi twistnya, menukar posisi setiap pasangan karakter, karakter satu ditukar dengan kedua, ketiga dengan keempat, dan seterusnya. Jadi intinya itu menukar posisi karakter pada sebuah string yang panjangnya genap dan tidak akan mengubah jumlah total karakternya. Jadi hasilnya akan tetap berupa string dengan panjang genap. Kemudian untuk desain logikanya, di setiap pembaca karakter diganjil, pertama atau ketiga dan seterusnya, PDA itu akan melakukan push atau simbol, misalnya X ke dalam stack. Kemudian yang kedua, setiap pembaca karakter genap, kedua, keempat, atau yang lain, PDA akan melakukan pop simbol X tersebut dari stack. Dan yang terakhir itu jika input string habis dibaca, dan posisi berada tepat setelah proses pairing atau stack kosong, maka string itu diterima. Dan untuk flowchartnya seperti ini, jadi yang pertama itu start, kemudian masuk ke read 1 jika membaca input A, atau B itu menuju push X, dan jika membaca input 0 itu menuju exit. Kemudian dari read 1 menuju ke push X, memasukkan X ke dalam stack, kemudian menuju ke read 2 jika membaca input A atau B itu bakalan menuju ke pop. Dan setelah dari pop itu mengeluarkan X dari stack, kembali berputar ke read 1. Mungkin untuk gambarnya dari PDA-nya, jadi hasilnya seperti ini. Jadi dari start, read 1, kemudian input A atau B ke push X, kemudian empty ke read 2, kemudian input A atau B nge-pop lagi balik ke read 1, dan bakalan ke accept kalau misalkan isinya itu kosong. Mungkin sekian dari responsi kelompok 10. Baik, dari kelompok kami, sekian untuk responsinya. Terima kasih.